Di episode kali ini gue akan menceritakan sebuah sosok yang legendaris di Kalimantan, yaitu Kuyang. Cerita ini dikirimkan oleh seorang yang bernama. Dia menceritakan ketika dia kuliah kerja nyata di sebuah tempat di pinggiran Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, ketika KKN. Lalu seperti apa ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Balik lagi bareng gue Fikri Topik di Rumah Gudang Misteri. Di episode kali ini gue akan menceritakan sebuah sosok yang legendaris di Kalimantan, yaitu Kuyang. Cerita ini dikirimkan oleh seorang yang bernama Andika. Dia menceritakan ketika dia kuliah kerja nyata di sebuah tempat di pinggiran Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, ketika KKN. Lalu seperti apa ceritanya? Jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya Rumah Gudang Misteri. Dan kalau misalnya kalian mempunyai cerita horor ataupun ingin menjadi narasumber di Rumah Gudang Misteri, bisa DM ke Instagramnya Rumah Gudang Misteri di rumahgudangmisteri.official. Tanpa bernama waktu, kita gaskeun ke ceritanya. Jangan dilanjutkan kalau kamu penakut. Lampu senter Arif membelah pekatnya malam di desa Sungai Batak, sebuah dusun terpencil di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Ia bersama 4 teman KKN-nya baru saja tiba dan kini sedang diantar oleh Pak Karta ke rumah singgah. Udara lembab, berat dan berbau tanah basah, jangkrik bersahutan. Pak Karta adalah seorang kepala dusun dan seorang tetua yang bijak dan sangat percaya pada adat. Beliau berbicara, "Ingat nak, di sini malam bukan milik manusia, apalagi kalian, pendatang. Jangan pernah berkeliaran di luar malam setelah maghrib. Dan jangan kaget jika ada suara desengan dari atas." Arif tertawa pelan. Mencoba meredakan ketegangan. "Maksud Bapak nyamuk besar. Kami sudah siap dengan lotion nyamuk, Pak." Mata Pak Karta menajam. Ia berhenti di depan sebuah rumah panggung kayu dan berbicara lagi. "Bukan nyamuk, nak. Itu suara Kuyang, ilmu hitam yang mencabut kepala dari raga mencari darah, terutama darah ibu hamil." Arif terdiam. Mitos itu sudah sering ia dengar, tapi mendengarnya langsung di tengah hutan malam itu terasa berbeda. Pak Karta menunjuk ke rumah seberang. Itu rumah Lina. Dia sedang hamil besar. Kita semua harus menjaganya. Ini pesan penting. "Lalu, apa yang harus kami lakukan?" tanya Arif. Kini benar-benar serius. Cermin, bawang merah, dan peniti di bantalnya. Serta paling penting, jangan biarkan ada yang melihat bentuk aslinya. Beberapa hari berlalu. Kegiatan KKN berjalan normal. Arif sering melihat Lina, tetangganya yang hamil itu. Lina adalah wanita pendiam, tatapan matanya sering kosong. Ia selalu mengenakan selendang panjang di lehernya, bahkan saat cuaca panas. Suatu sore saat Arif membantu Lina memindahkan kayu, selendang Lina tersingkap sedikit. Arif melihat sekilas ada garis hitam melingkar di lehernya, seperti bekas sayatan yang tak terputus. Jantung Arif berdetak kencang. Ia segera mengalihkan pandangannya.
Malam itu, setelah Isya, Arif sedang mengetik laporan di beranda. Tiba-tiba, ia mencium bau anyir yang sangat kuat, seperti darah basi dan amis bangkai. Bau itu datang dan pergi dengan cepat. Teman sekamar Arif, Bimo, berbisik ketakutan. "Rip, kau dengar itu? Ada suara." Sebuah desingan halus terdengar samar, seperti karet yang bergesekan melintasi atap rumah mereka. Itu bukan suara serangga. Suara itu menghilang di dekat rumah Lina. Arif teringat pesan Pak Karta. Ia bergegas mencari cermin kecil di tasnya. Ia berpikir untuk diam-diam meletakkan cermin di ambang jendela rumah Lina, tapi takut menuduh tanpa bukti. Ia melihat keluar. Jendela rumah Lina tertutup rapat. Namun, di jendela kamar yang menghadap ke kebun, ia melihat sosok Lina sedang duduk di tepi ranjang. Ia mengira Lina sedang istirahat. Tiba-tiba, punggung Lina bergidik. Tubuhnya bergetar hebat, selendangnya terlepas. Dalam cahaya temaram lampu Petromax, Arif melihat dengan ngeri. Kepala Lina terangkat perlahan dari bahunya. Garis hitam lehernya bersinar pucat. Arif memejamkan mata, memohon agar ia berhalusinasi. Ia membuka mata lagi. Kepala itu sudah melayang, meninggalkan raga yang tak bergerak. Yang paling mengerikan, kepala itu membawa rumbai-rumbai organ dalam yang panjang, basah, dan berkilat merah hitam di bawah cahaya rembulan. Desingan yang tadi terdengar kini lebih keras dan semakin dekat. "Kuyang!" Ia benar-benar melihatnya. Kuyang itu terbang mengitari rumahnya mencari cerah. Bau anyir kini memenuhi udara, membuat Arif mual. Ia mundur perlahan, menggenggam erat cermin kecil di tangannya. Tiba-tiba, bayi Lina menangis keras. Dari dalam kamar, tangisan yang memilukan seolah merasakan bahaya. Desingan Kuyang berubah menjadi gerakan cepat. Kepalanya melesat, langsung menuju jendela kamar Lina. Namun jendela itu tertutup. Arif ingat, Kuyang mengincar bayi yang baru lahir. Lina baru melahirkan seminggu yang lalu. Ia bergegas ke belakang, ke dapur. Ia melihat Kuyang itu kini berhenti dan melayang di atap rumah Lina. Kepala dengan organ itu terlihat seperti layang-layang aneh di langit gelap. Matanya merah menyala. Arif teringat barang yang ditakuti Kuyang. Ia meraih pisau dapur dan mengambil bawang merah yang baru dibeli Lina siang tadi. Ia mencampurkan parutan bawang itu dengan sedikit air liurnya dan mengoleskan ke pisau. Ia berlari keluar rumah, ke halaman di bawah tempat Kuyang melayang. Ia mengangkat pisau dan berteriak dengan suara gemetar. "Pergi! Pergi!" Kuyang itu menoleh, mata merahnya menatap lurus ke Arif. Desingannya terhenti digantikan suara mendesis yang mengerikan. Kuyang itu mulai menukik. Arif melemparkan cermin kecil itu ke tanah. Cermin itu memantulkan cahaya lampu rumah ke arah Kuyang. Kepala Kuyang bergetar hebat. Sejenak gerakannya melambat. Ia seolah terkejut melihat pantulannya sendiri. Kesempatan, Arif segera melemparkan pisau yang sudah dilumuri bawang merah ke arahnya. Pisau itu meleset, tetapi mengenai salah satu untayan usus yang terjulur. Kuyang itu menjerit, bukan jeritan manusia, tapi suara pekikan tinggi, perpaduan desingan dan rintihan yang menyayat.
Kepala itu terbang menjauh dengan panik kembali ke rumah asalnya. Arif mengejarnya, tapi kuyang itu terlalu cepat. Ia berlari ke kamar Lina dan mengintip. Kepala kuyang sedang berusaha menyatukan diri dengan tubuh Lina yang tergeletak di ranjang. Garis hitam di lehernya terbuka dan bersinar. Arif menarik napas. Ia teringat cerita. Jika kuyang tidak berhasil menyatu dengan tubuhnya hingga menjelang subuh, ia akan mati atau ia akan kembali untuk membalas dendam. Arif mengambil peniti di dekat bantal Lina dan menusukkannya ke celah leher tempat di kepala itu hampir menyatu. Tubuh Lina kejang, mata Lina yang kini terpejam meneteskan air mata. Jeritan yang tadi terdengar kini seperti rintihan kesakitan yang tertahan dari dalam tubuh Lina. Kuyang terperangkap. Arif mundur, ia hanya bisa berdoa dan menunggu. Azan subuh berkumandang dari musola desa. Lina terdiam, peniti itu masih menusuk di lehernya. Kepalanya kini telah menyatu dengan sempurna. Garis hitam itu kini terlihat jelas, namun tidak bersinar lagi. Kuyang telah kembali ke raga manusianya. Arif melangkah keluar. Ia menatap ke langit timur yang mulai memerah. Tugas KKN-nya masih panjang dan ia tahu kuyang itu masih hidup. Ia berhasil menahannya untuk malam ini. Oke teman-teman, segitu dulu episode kali ini. Cerita ini masih berlanjut, masih bersambung. Kalau misalnya kalian penasaran dengan cerita ini, bisa komen di bawah ya. Dan jangan lupa di subscribe channelnya Rumah Gudang Misteri, serta tekan tombol loncengnya. Percaya atau tidak itu hak kalian. Seram apapun pengalaman horor kita akan lebih seram kalau kita tidak punya uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sampurasun.